Oke, Shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Jadi hari ini adalah hari Kamis tanggal 14 September 2023. Gitu ya. Mungkin berapa lama ini Anda sempat mendengar berita ramai tentang bagaimana film His Only Son yang kemudian dilarang tayang. Gitu ya. Saya nggak tahu apakah Anda udah nonton film ini atau belum. Gitu ya. Dan kita akan lihat sedikit berita tentang film berita yang sedang ramai, yaitu bagaimana film ini dilarang gitu ya. Saya ngambil dari salah satu channel, yaitu Gerakan Peace, dan ini dikeluarkan 17 jam yang lalu gitu ya. Judulnya adalah Aneh Anggota DPR Minta Film His Only Son Henti Tayang gitu ya. Nanti untuk channel untuk link videonya tentunya nanti saya akan sertakan gitu ya. Kita akan nonton videonya sebentar saudaraku ya. Lagi rame nih soal film His Only Son. Film ini dianggap kontroversi dan menyesatkan umat Islam oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Tubagus Aceh Hasan Syadzili. Karena itu, dia minta agar penayangan film ini diberhentikan di bioskop dan dilarang tayang di semua platform. Aceh bilang, kisah dalam film gak sesuai sama cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Dalam Islam, diyakini Nabi Ibrahim punya dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dalam film ini, Ismail putra Ibrahim dan Siti Hajar nggak diakui. Padahal, kata Aceh, Ismail itu sosok penting dalam Islam. Dia nenek moyang Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam. Aceh juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turun tangan. Pernyataan Aceh ini dikritik banyak pihak. Salah satunya, Wakil Ketua Departemen Media dan Digitalisasi Program PP Pemuda Katolik Francisca Silolongan. Francisca bilang permintaan itu mencerminkan sikap arogan dan gak bijak. Itu nunjukin hasrat buat mendominasi ruang publik dengan berlandaskan mayoritanisme. Francisca juga bilang pelarangan film His Only Son cuma akan menghambat terwujudnya relasi sosial keagamaan yang setara dan adil. FYI nih, film His Only Son bercerita tentang kisah Abraham yang terinspirasi Alkitab Kristiani. Karena ini film religi Kristiani, tentu kisahnya menurut versi Alkitab. Dalam film itu diceritain Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan untuk mempersembahkan putra tunggalnya Ishak di Gunung Moria. Dalam Islam sendiri ada dua versi pemahaman terkait siapa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Sebagian ulama ada yang berpendapat Ismail, sebagian ulama lainnya Ishak. Film His Only Son udah dirilis pada 30 Agustus lalu di bioskop Indonesia. Film itu udah lulus sensor dari lembaga sensor film kok, dan sudah sesuai menurut hukum yang ada di Indonesia. Jadi ironis banget ya kalau film itu dilarang tayang cuma karena nggak sesuai sama pemahaman kaum mayoritas di Indonesia. Ini sangat berbahaya karena bisa mengancam kemajemukan dan kesetaraan. Yuk, hormati perbedaan. Oke, videonya seperti itu, saudaraku. Jadi seperti tadi saya sudah bilang, saya akan sertakan link videonya nanti di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda mau nonton lebih jelas lagi, silakan Anda bisa nonton di kolom deskripsi, gitu ya. Saya sendiri belum nonton film His Only Son ini, tapi istri saya kurang lebih sekitar seminggu yang lalu udah nonton film His Only Son ini, dan ini menjadi satu film yang dia bercerita bagaimana film ini menjadi satu film yang bagus menceritakan tentang Abraham dan disajikan dengan sangat natural, gitu ya. Karena konten ini kita bicara untuk tujuan orang Kristen, tentunya saya tidak akan membahas masalah toleransi dan segala macam yang berhubungan antar umat yang berbeda agama, gitu ya. Jadi udah banyak sekali video yang membahas bagaimana kita harus saling menghormati antara orang yang beragama yang berbeda, dan itu menjadi sesuatu hal yang saya rasa saya tidak perlu bahas lagi di sini, gitu ya. Tetapi pada video ini karena ini lebih tujukan untuk karangan sesama kita orang Kristen, ini menjadi pembelajaran buat kita sama-sama, gitu ya. Kita tidak perlu mencaci, kita tidak perlu mengungkapkan kata-kata sinis tentang saudara kita yang beragama lain, bagaimana mereka khawatir, bagaimana mereka kemudian melarang dan segala macamnya. Itu tinggal pertanggungjawaban masing-masing kepada Tuhan. Bagian kita adalah bagaimana kita bisa belajar buat diri kita melalui peristiwa ini. Seperti yang saya sudah bilang, dalam Alkitab dalam berita itu kita mau menarik pelajaran supaya kita bisa semakin mengerti, supaya kita semakin dewasa secara rohani.
gitu ya. Hal pertama tentunya kalau kita bicara soal toleransi, oke, kalau kita bicara toleransi tentunya saya tidak akan bahas mengenai toleransi antar umat yang berbeda agama tentunya. Tetapi di sini saya lebih menyoroti bahwa bagaimana kita orang Kristen, kita sendiri secara pribadi harus saling bertoleransi satu dengan yang lainnya. Kita juga harus bertoleransi dengan orang yang berbeda secara mungkin aliran gereja, berbeda secara konsep Alkitab, dan kita sering jumpai hal-hal seperti itu. Tidak ada salahnya mungkin kalau kita meluruskan suatu pemberitaan yang kita anggap tidak kurang sesuai, gitu ya. Tetapi bukan berarti kita menghakimi seseorang. Kita tetap harus menerima masing-masing yang berbeda di antara kita, gitu ya. Satu ayat dalam Roma 14 ayat yang pertama dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Orang yang lemah imannya tentunya punya pandangan atau perspektif yang berbeda tentang sesuatu hal dalam firman Tuhan, gitu ya. Dan itu membuat Anda dan saya juga kita tetap harus saling menerima. Ada orang yang punya pemahaman dia berbagai macam tentang hal kemarin, misalnya rame baptisan, Tritunggal dan segala macam. Kalau itu dirasa tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita wajib meluruskannya, kita wajib memberitahukannya, gitu ya. Tetapi bukan berarti kita merusak nama baik orang yang bersangkutan, bukan berarti kita menghakiminya dengan sesat dan segala macamnya. Kita berdoa supaya orang itu kembali dan Tuhan bisa memberitahukan, menunjukkan padanya sesuatu kebenaran. Gitu ya, dalam firman Tuhan di sana dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, gitu ya. Bahkan dalam satu gereja sendiri kita harus bisa saling toleransi, karena dalam satu gereja ada banyak golongan orang dengan sudut pandang dan pengalaman hidup yang berbeda-beda tentang firman Tuhan, gitu ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kata firman Tuhan, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Terlepas dari pertentangan atau hal-hal yang kemarin ramai masalah bagaimana anggota DPR kita mengatakan hal seperti itu, tetapi yang terpenting kita lihat bagaimana toleransi menjadi sesuatu hal yang harus kita jaga antar umat beragama maupun sesama kita orang Kristen, gitu ya. Baik dalam satu gereja maupun berbeda gereja, mari kita jaga untuk kita saling menghormati, saling menerima satu dengan yang lainnya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan tadi, terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya, gitu ya. Itu hal yang pertama yang ingin sama-sama kita perhatikan dari peristiwa ini, gitu ya. Tidak perlu ada marah-marah, caci maki, apalagi kita saling mengejek satu dengan yang lainnya. Tidak perlu. Masing-masing itulah yang terjadi saat ini di Indonesia. Kita tidak bisa tutup mata kalau intoleransi memang sedang ramai ada terjadi di Indonesia. Dan itu bagian Anda dan saya untuk kita berdoa supaya kebenaran itu dibukakan dan pelan lebih pasti Tuhan mempersatukan kita semua, gitu ya. Dan itu menjadi doa sama-sama, kita tidak perlu ada kebencian dan segala macamnya tentang hal ini, gitu ya. Tetapi mari gereja Tuhan, mari kita saling mengasihi, saling menerima, saling mentoleransi satu dengan yang lainnya, gitu ya. Tidak perlu seorang aliran karismatik mengecam aliran yang lain atau sebaliknya, gitu ya. Orang yang mempraktikkan bahasa roh, tidak perlu orang yang tidak kemudian mengecam hal itu sebagai sesuatu hal yang sesat. Kalau Anda rasa bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, sampaikan kebenaran firman Tuhan menurut pemandanganmu, apa itu bahasa roh misalnya, gitu ya. Selebihnya tinggal tanggung jawab orang masing-masing kepada Tuhan, gitu ya. Dan mari kita merintis toleransi antar sesama kita umat Tuhan, baik dalam satu gereja maupun berbeda gereja, gitu ya. Ini hal yang pertama, pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa ini, gitu ya. Hal yang kedua, kalau kita bicara masalah film ini, tentunya ini sebagai sesuatu media hiburan yang tadi pernah saya bilang bahwa hiburan salah satunya selain musik tentunya adalah film, gitu ya. Film menjadi sesuatu visual yang bisa kita nikmati, dan saat ini film menjadi sesuatu yang dengan mudah kita bisa konsumsi, entah dalam bentuk video pendek seperti di TikTok atau YouTube, entah dalam bentuk hiburan film panjang seperti Netflix, bahkan di bioskop-bioskop sekalipun, dan semuanya itu ada dengan sangat banyak yang dengan mudah kita bisa nikmati, gitu ya. Pertanyaannya sekarang adalah film apa yang Anda dan saya pilih, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah salah satu media yang membuat hal yang dari luar masuk ke dalam kita, selain dari pendengaran tentunya, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana kita harus berhati-hati memilih film apa yang kita mau pilih, film apa yang kita mau tonton, gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu, gitu ya. Dan film yang His Only Son ini menjadi satu film yang baik saya rasa, walaupun saya pribadi belum nonton. Saya cuma nonton beberapa penggalan bagian filmnya,
gitu ya. Istri saya udah nonton dengan lengkap kurang lebih seminggu yang lalu dan dia sempat bercerita bagaimana ini jadi satu film yang bagus, menjadi satu film yang menghidupkan satu firman Tuhan dan menampilkannya secara manusiawi, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang kita harus pilih film-film yang memang membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Bukan berarti saya selalu nonton film rohani, saudaraku, tidak. Saya juga suka film-film biasa yang ada dari di luaran film Hollywood dan segala macam, gitu ya. Tetapi kita harus memilih film apa yang harus kita tonton, film apa yang harus kita nikmati, gitu ya. Tentunya film-film yang berhubungan dengan pekerjaan setan, tentunya kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai itu malah meracuni pikiran kita, membuat suatu dramatisasi suatu pekerjaan kuasa kegelapan, gitu ya. Mungkin kita berpikir, oh film seperti itu kan cuma settingan saja. Jangan salah, saudaraku. Kalau Anda perhatikan dalam beberapa setting film-film yang berbau-bau dengan horor seperti itu, kadang-kadang kuasa kegelapan juga nyata bekerja di sana, gitu ya. Itu sekedar contoh bagaimana kita harus dengan hati-hati dan bijaksana memilih film apa yang hendak kita tonton, gitu ya. Dalam Amsal 24 ayat 32 dikatakan, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Gitu ya, kadang-kadang saya suka ngobrol-ngobrol dengan anak-anak atau dengan istri saya tentang sebuah film yang kita tonton sama-sama. Kadang-kadang saya pause dan kita bahas, kita bincang-bincang mengenai film itu. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang baik, ada hal-hal positif yang kita bisa petik dari sebuah peristiwa. Tentang kehidupan, tentang pergaulan lawan jenis, dan macam-macam. Gitu ya. Dan firman Tuhan tadi katakan bahwa aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Itu yang terpenting dari film apapun yang Anda tonton, gitu ya. Seperti halnya misalnya Anda menonton berapa lama ini misalnya berita di TikTok tentang bagaimana Libya dan beberapa negara lain mengalami proses peristiwa yang sangat luar biasa, bencana alam sampai 2.000 orang lebih meninggal. Bagian kita adalah bagaimana kita bisa menarik pelajaran dari itu semua, gitu ya. Dan ini hal yang kedua yang saya ingin kita perhatikan sama-sama. Media film adalah salah satu media yang cukup intens berpengaruh dalam kehidupan kita, selain tentunya musik dan pendengaran secara telinga, gitu ya. Karena itu tentukan film apa yang hendak Anda tonton, film apa yang hendak Anda nikmati bersama keluarga, gitu ya. Dan kalau kita bicara masalah film His Only Son sendiri, saudaraku, tentunya ini adalah visualisasi dari cerita Abraham. Saya udah bilang tadi, saya belum nonton film ini, gitu ya. Dan ini menggambarkan tentang sesuatu hal bagaimana peristiwanya diangkat pada waktu itu berhubungan dengan bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak, gitu ya. Pelajaran yang saya lihat, yang saya tangkap waktu istri saya bercerita, bagaimana ini menjadi sesuatu yang ditampilkan dengan sangat natural, bagaimana seorang yang menanti-nantikan anak dan kemudian dia beroleh anak dan kemudian anak itu harus dipersembahkan, gitu ya. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah, gitu ya. Apalagi itu menjadi satu anak perjanjian, menjadi satu anak yang didapat pada masa usia tua, gitu, dan pada waktu itu hendak dipersembahkan. Dan itu menjadi suatu pergumulan yang mungkin di Alkitab tidak tertulis banyak, gitu ya. Bagaimana dan juga bagaimana seorang istri Sarah pada waktu itu yang sudah menantikan dan akhirnya mendapat seorang anak, pada satu ketika dia harus melepas anaknya itu untuk pergi bersama dengan Abraham, gitu ya. Anda bisa bayangkan salah satu penggalan juga yang saya nonton di sana, bagaimana kemudian Sarah berbisik pada Abraham, pastikan anak itu baik-baik dan kau bawa kembali pulang, gitu. Walaupun itu tidak tercatat di Alkitab, saudaraku, gitu ya. Dan itu Anda bisa bayangkan pergumulan yang dialami oleh seorang Abraham. Bagaimana pada waktu itu dia harus melakukan firman Tuhan mempersembahkan Ishak. Di satu pihak dia punya kewajiban, dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan Ishak kembali ke istrinya. Karena Abraham juga sangat mengasihi Sarah, gitu ya. Tetapi itu semua terjawab bagaimana Tuhan menggantikan itu dengan domba yang ada di sana. Tetapi itu menjadi satu gambaran tentang satu bentuk iman, bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan sekalipun dia tidak ada dasar untuk percaya. Dan digambarkan juga di sana sebagai satu bentuk ketaatan seorang Abraham yang taat dengan firman Tuhan dan dia melakukannya dengan segala risikonya, gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang kita bisa tarik pelajaran dari film His Only Son itu sendiri. Lebih jauh lagi, saya bukan komentator film, saudaraku, jadi lebih jauh lagi Anda silakan, kalau Anda tertarik, silakan Anda nonton film His Only Son, bisa lewat media online, bisa juga di bioskop yang berapa lama ini katanya sudah mulai tayang. Film ini sendiri pernah tayang tanggal 30 Agustus tadi kalau nggak salah dibilang, dan berapa hari ini katanya udah tayang lagi, gitu ya. Silakan kalau Anda mau bersama keluarga nonton dan Anda bisa melihat sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi pada seorang yang bernama Abraham. Oke, saudaraku, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga sekarang berhubungan dengan apa respon kita dengan semuanya ini. Tentunya selain kita menarik pelajaran dari sana, kita bisa belajar dan juga menjadi sesuatu hal yang harusnya membawa kita semakin dekat pada Tuhan, gitu ya.
apa tuh namanya, kalau kita lihat dalam Pengkhotbah 5 ayat yang kedua dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Gitu ya. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Maksud saya begini, gitu ya. Suatu media apapun yang kita tonton, entah dalam bentuk film, entah dalam bentuk bacaan media, sosial media, atau berita-berita yang ada di sekitar kita, harusnya itu semua menjadi kita pelajaran yang kita bisa ambil untuk membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Dan pada akhirnya itu harusnya memotivasi kita dan membuat kita melakukan suatu keputusan, mengambil suatu tindakan untuk kemajuan kita. Apakah kita akan semakin rajin berdoa, apakah kita semakin dekat kepada Tuhan, dan segala macamnya. Gitu ya. Dan harusnya apa yang kita nangkap dari media, dari film, dari apapun juga, itu menjadi pembelajaran buat kita sendiri untuk kita makin meningkatkan diri. Dan itu akhirnya mengarah pada suatu keputusan. Tetapi keputusan tidak boleh diambil secara terburu-buru. Gitu ya. Jadi mungkin kalau Anda lihat ada sebuah peristiwa juga berapa lama ini yang sempat ramai, bagaimana ada sederetan orang yang sangat banyak yang kemudian dibaptis di California. Gitu ya. Saya yakin juga berita ini Anda mungkin sudah tahu. Gitu ya. Dan tahukah Anda bahwa peristiwa itu terjadi akibat banyak orang menonton film Jesus Revolution, gitu ya. Dan film ini sangat menginspirasi banyak orang sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan untuk dibaptis, dan terjadilah suatu baptisan massal di California yang jumlahnya sangat banyak orang dibaptis. Ini sesuatu hal yang baik, ini sesuatu hal yang menggembirakan. Tetapi keputusan seseorang untuk menerima Tuhan dan berbalik dari jalan hidupnya dan dibaptis, itu bukan keputusan yang sekedar dilakukan secara emosional karena dia tersentuh oleh suatu peristiwa, suatu film, atau suatu berita tertentu. Gitu ya. Suatu keputusan harus diambil dengan kepala dingin, dengan tekad bulat bahwa dia mengambil sebuah keputusan. Gitu ya. Begitu juga misalnya berapa lama ini kita ramai dengar berita bagaimana berapa hari yang lalu pemerintah kita mengubah nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus untuk beberapa hari raya yang mungkin di kalender tahun depan akan berubah. Jadi tidak lagi kenaikan Isa Al-Masih, tetapi berubah jadi kenaikan Yesus Kristus. Berita itu sangat menggembirakan, bukan? Gitu ya. Saya bersyukur pemerintah kita sangat tanggap dengan hal itu. Gitu ya. Itu suatu perayaan Kristen, tentunya harus diberikan nama dengan nama Kristen, yaitu Yesus Kristus. Terlepas apapun kata orang tentang perbedaan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, buat saya itu tidak penting. Masing-masing agama punya cara pandang sendiri, terserah. Gitu ya. Bagi saya, penyelamat hidup saya adalah pribadi yang namanya Yesus Kristus. Gitu ya. Tetapi itu semua tidak boleh membuat kita hanya sekedar euforia dan kemudian bersenang-senang dan gembira terjadi pergantian nama, perubahan nama hari raya. Bukan cuma untuk itu, tetapi pada gilirannya kita harus mulai melihat bahwa ini semua membuat kita semakin menghargai pengorbanan Kristus. Ini semua membuat hari raya menjadi sesuatu di mana kita semakin mengerti bahwa ada satu pribadi Allah yang datang menjadi manusia, yang mati dan bangkit buat Anda dan saya. Gitu ya. Dan itu semua harus menjadi sesuatu di mana menjadi suatu keputusan yang membuat kita semakin dekat pada Tuhan. Tetapi itu tidak boleh dilakukan terburu-buru. Mari renungkan, mari taruh dalam-dalam untuk kita mengambil sebuah keputusan dari sesuatu yang kita pelajari saat-saat ini. Jelas aku? Mudah-mudahan dari ini semua bisa menginspirasi kita semua tentang hal ramainya berapa lama ini mengenai larangan film His Only Son. Gitu ya. Kita tidak perlu mengecam, kita tidak perlu benci, kita tidak perlu mengejek dengan apapun juga. Tapi mari kita berdoa bahwa itulah keadaan di negara kita, bahwa intoleransi masih sangat banyak. Masih banyak saudara-saudara kita yang pada saat ibadah kemudian mereka diberhentikan karena berbagai macam alasan. Itu semua dengan nampak nyata ada di sekitar kita. Bagian kita adalah mari berdoa, itu ya. Dan kita sendiri harus belajar untuk bertoleransi antara sesama kita. Sesuatu hal yang tidak lucu apabila satu pendeta dengan pendeta lain saling menyerang karena sebuah konsep, gitu ya. Anda boleh memberitahukan, menyatakan suatu kebenaran, itu adalah hak kita semua. Tetapi selebihnya dari itu urusan masing-masing orang bagaimana menerima atau tidaknya. Dan selalu saya pegang dalam prinsip saya, kebenaran itu akan nyata dan menyatakan dirinya sendiri. Gitu ya. Dan kita mari belajar menerima satu dengan yang lainnya, saling bertoleransi dalam satu gereja maupun dalam berbeda gereja. Jelas aku? Dan mengenai film tadi, mari jaga apa yang Anda nonton, apa yang Anda nikmati. Ambil pelajaran di dalamnya. Gitu ya. Dan kalau Anda belum nonton film His Only Son, silakan kalau Anda menonton film ini. Gitu ya. Dan bagian yang terakhir, jadikan segala sesuatu peristiwa di sekitar kita. Yang kita baca, yang kita tonton, setiap media yang ada di sekitar kita. Menjadi pelajaran dan membawa kita semakin dekat pada Tuhan.
Pikirkan, renungkan semua peristiwa yang ada di sekitar Anda dan saya. Dan di video terakhir saya jelaskan bahwa salah satu media Allah berbicara adalah melalui peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Anda menonton berita tentang bencana alam, Anda menonton berita tentang perang, Anda menonton berita apapun juga, gitu ya. Jadikan itu membuat kita semakin dekat pada Tuhan. Renungkan baik-baik dan ambil sebuah keputusan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu secara emosional. Dan ambil keputusan untuk kita semakin dekat pada Tuhan dan semakin mencari Tuhan. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di Alkitab dalam berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.